Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya dengan Guardian Haidaran Zadin yang ber-NPM 123070013. Saya sebagai moderator dan saya dengan teman-teman saya yang bernama Eka Rosfadil Hasan yang ber-NPM 123070001 dan Chairunisa Rinatul Laili yang ber-NPM 123070017. Di sini table of content-nya itu yang pertama adalah pengertian filsafat, sistem filsafat, cabang keilmuan, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dan yang part kedua yaitu ciri-ciri sistem filsafat, landasan-landasan Pancasila filsafat. Dan yang terakhir, part yang ketiga itu adalah kesatuan sistem Pancasila filsafat. Di sini saya akan menjelaskan tentang part pertama dan part ketiga. Part pertama adalah pengertian filsafat, sistem filsafat, cabang keilmuan, dan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, yang tersusun dari kata philos yang berarti cinta, atau philia yang berarti persahabatan, tertarik kepada, dan kata tertarik kepada, dan kata sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, praktis, dan inteligensi. Sistem filsafat. Sistem filsafat menurut Lois of Katsof adalah kumpulan ajaran yang terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berada di sistem lain. Misalnya, sistem ilmiah dalam pengertian sebagai pengetahuan yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama. Yang pertama itu adalah metafisika. Cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Yang kedua, epistemologi, yaitu adalah cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi adalah cabang persiapan yang menelusuri hakikat nilai. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, adalah logika. Logika adalah cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir tentang rasional. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat karena Pancasila mengandung pemikiran pendiri negara yang dituangkan dalam suatu sistem yang merupakan cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang saling berhubungan dan digunakan sebagai pedoman atau pandangan hidup bangsa dalam berbangsa, bernegara, berdefinisi sistem dan sistem filsafat sebagai berikut. Definisi sistem dalam sistem filsafat sebagai berikut. Yang pertama, 1. Himpunan bagian-bagian. 2. Bagian-bagian itu saling berkaitan. 3. Masing-masing bagian bekerja sebagai mandiri dan bersama-sama. Keempat, semuanya ditunjukkan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu terjadinya di lingkungan yang rumit atau kompleks. Dan yang kedua, itu akan dijelaskan oleh Eka Rosfadil Hasan. Eka Rosfadil Hasan, silahkan untuk presentasikan. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Sistem filsafat harus koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara rutin. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagiannya tidak saling bertentangan meskipun berbeda tersendiri. Sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia.
Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Landasan-landasan Pancasila filsafat. 1. Landasan ontologis Pancasila. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. 2. Landasan epistemologi Pancasila. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Landasan aksiologis Pancasila. Pancasila secara aksiologi memiliki 3 dimensi nilai. Ketiga nilai tersebut adalah nilai dasar, yaitu nilai-nilai dasar dari Pancasila yang tidak dapat dibantahkan lagi, yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Part ketiga, yaitu kesatuan sistem Pancasila filsafat. Kesatuan sistem filsafat ada 3. Yang pertama itu adalah kausa materialis. Bangsa Indonesia adalah sistem asal dari nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila itu dapat pada hakikatnya nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai-nilai religius. Yang kedua adalah kausa formalis. Hal ini dimaksud bagaimana asal mula bentuk atau bagaimana bentuk Pancasila itu dirumuskan sebagai termuat dalam pembukaan UUD 1945. Dan yang ketiga itu adalah kausa efisien. Kausa efisien yaitu asal mula yang menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Kesatuan sistem filsafat itu ada 4. Yang terakhir adalah yaitu kausa finalis. Pancasila dirumuskan dan dibalas dalam siding-siding para pendiri negara. Tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai dasar negara. Jadi, untuk kesimpulan keseluruhannya yaitu adalah Pancasila sebagai filsafat dan landasan negara Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing dan memberi arah pada pembangunan nasional. Pancasila tetap menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan negara yang adil, beradab, dan bersatu. Penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk terus mengenal, memahami, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya menjadi slogan formal, tetapi menjadi landasan moral yang membentuk karakter dan sikap bangsa Indonesia dalam menjalani masa depan atau masa kedepannya. Sekian, saatnya berdiskusi. Mungkin ini diskusi akan didiskusikan besok hari. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang yang enak untuk diucapkan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah untuk melengkapi tugas PTS atau tes kemarin yang masih kurang di mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan ini yang berjudul Pancasila sebagai sistem filsafat. Terima kasih.